Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Kali ini aku akan membahas soal PPPK Kebidanan Part 3. Nah teman-teman, kali ini aku hanya menyajikan 2 soal saja. Jadi biar teman-teman tuh gak terlalu pusing kalau kita terlalu membahas banyak soal. Oke, jadi buat teman-teman yang belum bergabung di grup Hukum Kebidanan, silahkan bergabung terlebih dahulu ya. Untuk linknya sudah ada di description box yang ada di link Telegram yang udah aku share. Jadi buat teman-teman yang ingin mempersiapkan UKOM, PPPK Bidan, silahkan coba soal-soal polling yang sudah aku share di grup ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke soalnya. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu, teman-teman coba kerjakan, kemudian teman-teman lihat lagi untuk pembahasannya, gitu ya. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Apa penyebab yang dialami oleh ibu? Jadi soalnya adalah Nyonya Saraswati G1P0A0 usia kehamilan 35 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengeluhkan sering konstipasi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apa penyebab yang dialami ibu? Yang dialami ibu sekarang adalah konstipasi. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari konstipasi itu? A. Peningkatan hormon progesteron. B. Penurunan hormon progesteron. C. Peningkatan hormon estrogen. D. Penurunan hormon estrogen. Atau E. Peningkatan hormon HCG. Nah, soal ini biasanya keluar beberapa. Jadi kan lumayan ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai salah. Oke. Nah, untuk pembahasannya ada di sini. Jadi, penyebab konstipasi pada trimester ketiga adalah yang pertama, peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan aktivitas usus melambat. Nah, aku pernah bikin video tentang ini teman-teman, hormon pada kehamilan. Jadi, hormon kehamilan itu sifatnya adalah meningkat ya teman-teman, progesteron, estrogen. Tapi bedanya untuk estrogen ini, estrogen dan progesteron itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau progesteron itu sifatnya melambatkan, walaupun hormon itu meningkat, tapi sifatnya dia akan melambatkan. Misalnya konstipasi, dia jadi sifatnya melambatkan, seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kita bisa eliminasi nih, kira-kira selama kehamilan hormon itu kan naik. Jadi teman-teman bisa eliminasi untuk yang opsi B, penurunan kita bisa coret, opsi D juga kita bisa coret. Nah, kira-kira yang mana lagi nih? Opsi yang tidak mungkin gitu ya. Nah, opsi E ya teman-teman, HCG. HCG ini kan yang mempengaruhi mual muntah. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, sekarang kita antara A sama C. Jadi, progesteron ini sifatnya adalah melambatkan. Kalau dia hormonnya naik, dia akan melambatkan. Nah, konstipasi ini kan ibaratnya kerjanya kan jadi melambatkan ya teman-teman. Jadi susah buang air besar. Jadi yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya tentu yang A. Nah, teman-teman silahkan scroll kembali untuk videoku tentang hormon dalam kehamilan biar teman-teman lebih paham lagi. Ya, kalau aku bahas lagi di sini nanti makin panjang. Jadi teman-teman harus tahu dasarnya dulu tentang hormon kehamilan. Nah, silahkan di-scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, selain itu penyebab konstipasi karena selain peningkatan hormon progesteron, yaitu karena penurunan motilitas usus akibat relaksasi usus halus. Kemudian penyerapan air kolon yang meningkat, tekanan uterus yang membesar pada anus. Kemudian selain itu karena efek samping dari tablet tambah darah itu sendiri. Nah, biasanya di soal itu yang ditanyakan adalah penyebabnya itu karena hormon apa yang meningkat gitu atau penurunan gitu ya. Teman-teman harus paham tentang progesteron, estrogen ini sifatnya seperti apa. Begitu ya. Sampai sini paham ya teman-teman? Kalau belum paham silahkan nonton videoku tentang hormon dalam kehamilan. Oke, soal yang kedua. Pertanyaannya adalah, apa fungsi bidan dalam kasus tersebut? Soalnya adalah, Nyonya Revi G1P0A0 usia kehamilan 40 minggu, infartu kala 2 di puskesmas. Bidan mengajarkan cara meneran dengan baik pada Nyonya Revi. Nah, kira-kira apa sih fungsi bidan di sini? A. Sebagai pelaksana, B. Pendidik, C. Peneliti,
D. Researcher atau E. Pengelola. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Di sini bidan mengajarkan cara meneran dengan baik. Kira-kira yang teman-teman bisa coret yang mana? Pelaksana, pendidik, peneliti, researcher, pengelola. Kita bisa coret yang pengelola, kita bisa coret yang researcher. Dan peneliti ini kan sama ya dengan ini. Nah, tinggal opsi A sama B. Kira-kira yang mana sih teman-teman? Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk peran bidan sebagai pelaksana, dia ini memberikan asuhan kebidanan gitu ya teman-teman. Kalau sifatnya pribadi, misalnya dia membantu menolong partus, ya, kemudian dia memasang infus, dia fungsinya sebagai perannya adalah pelaksana atau care provider. Nah, di sini kan yang di bold adalah mengajarkan cara meneran gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk pendidik itu sendiri adalah dia melatih, memberikan KIE atau Penkes. Jadi mengajarkan di sini adalah dia itu sifatnya lebih educate gitu ya, memberikan pendidikan, mengajarkan gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira yang mana? Lebih ke opsi B ya teman-teman ya, karena di sini kan yang B ya teman-teman, yang B, karena di sini kan lebih ke bidan mengajarkan ya, educate. Nah, kita bahas juga nih biar teman-teman ingat lagi. Kita tadi sudah belajar bidan sebagai pelaksana atau care provider. Dia memberikan atau melaksanakan asuhan kebidanan ya, memeriksa, melakukan anamnesa, merujuk pasien, berkolaborasi dengan dokter ya. Kemudian pengelola ya, pengelola teman-teman juga harus ingat ya. Pengelola di sini bidan bekerja sama misalnya dengan kader, dukun gitu ya. Misalnya mengelola posyandu, bidan mengelola PMB gitu ya. Mengelola program desa siaga seperti itu. Kemudian tadi pendidik sudah aku jelaskan ya. Kemudian untuk pendidik misalnya bidan memberikan penyuluhan, melatih, membimbing kader. Kemudian untuk peneliti di sini bidan adalah mencari masalah misalnya yang terjadi di wilayah kerjanya ya, mencari penyebab masalahnya. Misalnya di sebuah kelurahan ya ataupun di sebuah desa itu terjadi kasus DB yang tinggi gitu ya. Nah, di sini bidan mungkin bisa nih meneliti ya, apa sih penyebabnya gitu kan. Misalnya terjadi diare massal gitu ya. Bidan melakukan apa penyebab sih dari masalah itu gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bedanya gitu. Jadi di sini lebih ke opsi B. Gampang banget ya teman-teman ya. Oke, sudah di slide terakhir. Gampang banget ya teman-teman. 2 soal semacam ini tidak boleh salah ya teman-teman ya. Oke, itu aja dari aku. Seperti biasa, quotes di slide terakhir. Tetap menjadi manusia versi terbaikmu. Badan boleh lelah, tapi jangan sampai menyerah. Gitu ya teman-teman ya. Sekian dulu dari aku. Semoga diberikan kelancaran buat teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk tes PPPK kebidanan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.